Jumat depan kita juga nggak akan ketemu ya teman-teman karena Jumat Agung. Kita kasih kesempatan buat teman-teman ibadah di tempat masing-masing Jumat minggu depan. Jadi bulan ini kayak emang kita ketemu juga cuma 2 kali tuh berarti ya. Karena minggu depan libur, baru minggu depannya lagi. Jadi minggu kedua sama minggu keempat aja kita ketemu. Tapi nggak apa-apa, kalau teman-teman juga ikut subkomsel itu kita masih ada ya. Pastinya Kamis depan udah mulai lagi subkomsel ya. Dan ya mohon maaf lahir dan batin kali. Gak apa-apa ya, biar kita toleransi juga. Oke, ya tema bebas sebenarnya bulan ini. Tema bebas dan hari ini aku pakai tema unstoppable. Ini nggak akan berat-berat. Ini sebenarnya materi yang pernah aku bagiin buat apa yang namanya memperlengkapi pemimpin sebenarnya. Jadi ini sebenarnya materi leadership, tapi ya pasti ada hubungan dengan kerohanian. Ini leadership kerohanian gitu. Nah, hari ini namanya unstoppable. Unstoppable apa sih? Artinya bahasa Indonesianya itu unstoppable, nggak bisa dihentikan. Ya, jadi kayak mau dihentiin tuh nggak bisa gitu ya. Gimana caranya jadi orang yang unstoppable? Gimana caranya jadi orang yang kayaknya tangguh banget dah, mau diapain juga wah ini orang nggak bakal berhenti, ini orang nggak bakal nyerah. Nah hari ini kita akan belajar itu. Waktu saya siapin ini karena itu dikasih, bukan saya yang milih temanya, tapi saya dikasih tema ini, saya bingung dulu gimana cara jadi orang unstoppable ya. Saya aja pernah gitu ke stop sama satu kondisi. Nah, akhirnya saya waktu itu renungin, disuruh bagiin ini, akhirnya saya balik pemikiran saya. Apa sih yang pernah ngestop saya? Nah, apa yang pernah ngestop saya dan ya berarti itu ya. Kalau saya mau jadi orang yang nggak bisa di stop, ya berarti saya harus kalahin hal-hal yang pernah stop saya. Ya, paham ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa cari di hidup teman-teman apa yang pernah stop teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tahu si hal ini nih, hal ABC yang stop hidup teman-teman, ya kalau teman-teman bisa kalian itu ya teman-teman nggak akan bisa di stop ya. Jadi saran saya teman-teman harus cari yang nge-stop teman-teman tuh apa ya. Dan hari ini saya akan bagiin 4 hal ya, 4 hal yang pernah nge-stop saya ya. Yang pertama, ini yang mungkin teman-teman bosen kalau ya dengar saya ngomong, itu keintiman sama Tuhan ya. Tapi sorry, bukan keintiman sama Tuhan nge-stop saya, bukan itu ya, tadi saya salah ngomong. Tapi justru karena saya nggak intim sama Tuhan, hidup saya pernah ke-stop ya. Saya pernah tahun 2023 itu kayak momen paling bawah di hidup saya, di mana saya udah kayak nganyat hidup 3 bulan gitu. Udah kenal Tuhan bertahun-tahun, udah ikut Tuhan bertahun-tahun, udah melayani Tuhan bertahun-tahun. Tahun 2023 kena masalah yang paling berat di hidup saya, dan akhirnya saya mulai jauh dari Tuhan. Saya bahkan udah nantang-nantangin Tuhan segala macam, udah kayak orang gila lah gitu 3 bulan. Nah, kenapa? Karena saya nggak intim sama Tuhan. Dulu saya nggak ngerti ya. Saya pas ngalamin itu saya nggak tahu. Saya tuh udah mulai nggak intim sama Tuhan. Nah, teman-teman baik saya tahu lah itu ceritanya gimana. Saya nggak perlu jelasin ceritanya kenapa, tapi intinya saya apa ya, supaya nggak ini ya. Ya pokoknya saya berurusan dengan beberapa orang yang saya nggak pernah sangka saya harus hadapin mereka gitu. Cukup parah ya, dimana hampir semua teman saya yang kalau tahu ceritanya dulu ya, kalau saya ceritain dulu tuh kebanyakan mereka pasti tuh mulutnya nganga dan matanya melotot, ngerti gak teman-teman? Jadi kalau denger cerita saya tuh kayak sampai begitu gitu ya. Jadi ya teman-teman bayangin sendiri itu separah apa gitu yang saya hadapin ya. Saya nggak perlu cerita detail ya, karena saya nggak mau jelekin orang lain juga. Nah, tapi intinya tahun 2023 saya pernah ke stop karena itu ya. Akhirnya saya waktu itu
setelah 3 bulan saya ke stop, saya stres berat kayak orang gila. Akhirnya Tuhan yang lawat saya, ya Tuhan lawat saya, dan akhirnya waktu itu saya renungin sendiri, kok bisa ya orang kayak saya yang udah lebih dari 10 tahun ikut Tuhan, ya udah 10 tahun gila-gilaan ikut Tuhan, kok bisa ke stop? Ya ke stop karena stres berat. Kok bisa? Nah akhirnya setelah saya renungin adalah ini, keintiman sama Tuhan saya nggak jaga. Ya, saya nggak jaga keintiman sama Tuhan, dan jam doa saya nggak prioritasin secara intim. Ya, doa nggak doa, tetap masih doa, cuma nggak intim. Ya, jadi doanya tuh kayak saya selalu dimanapun saya berada, saya coba untuk terus berdoa, tapi jam doa yang saya khususin waktunya, ya itu saya nggak terlalu prioritasin. Nah itu yang akhir kejatuhan saya. Nah saya sering bilang ya, Tuhan Yesus saja mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Nah siapa kita, manusia biasa yang nggak butuh kayak begitu gitu. Kalau Tuhan Yesus saja lakuin, masa kita nggak lakuin sih? Kita pasti lebih butuh lagi. Nah akhirnya itu saya baru sadar kelemahan saya adalah saya nggak prioritasin waktu doa saya. Dan akhirnya itu yang bikin saya jatuh gitu ya. Nah, saya mau bagiin ke teman-teman beberapa hal tadi ya, tapi nanti kita lihat di sini dulu ya teman-teman. Yakobus 4 ayat 8. Kalau teman-teman nggak paham, teman-teman akan bingung nanti. Ya banyak orang yang bilang kan kayak, oh kita tuh nggak bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Pernah dengar nggak sih teman-teman? Ya, Tuhan tuh yang nyari kita, bukan kita yang nyari Tuhan. Benar ya. Tapi ya ini ada satu penafsir yang bilang itu dalam kasus kalau kita belum kenal Tuhan. Nah Tuhan yang nyari kita, betul. Tuhan nyari kita duluan. Nah tapi kebayang nggak teman-teman? Misalkan Tuhan nyari kita semua nih. Tuhan nyari Andreas, Tuhan nyari Francisca, Tuhan nyari Christian, Tuhan cari setiap teman-teman. Nah tapi kok bisa kadang-kadang kita lihat ada orang yang kayaknya lebih dekat sama Tuhan, yang satu lagi kayak nggak dekat sama Tuhan. Ya, kenapa? Padahal kan Tuhan sama-sama nyari setiap orang sama dong mestinya. Nah ini jawabannya ada di sini. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, tapi kita akan bahas yang ini aja nih. Mana? Kita akan bahas yang kalimat pertamanya saja. Nah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, ini agak membingungkan kalau teman-teman selalu percaya, oh Tuhan yang nyari kita duluan, bukan kita yang nyari Tuhan. Dalam konteks kita belum kenal Tuhan, ya benar, Tuhan nyari kita duluan. Tapi setelah kita kenal Tuhan, percaya atau enggak teman-teman, kita itu ambil bagian dalam level hubungan kita sama Tuhan. Ya, Tuhan nyari setiap orang pasti sama ya. Tuhan nyari Andreas Mario dan Tuhan mencari Christian Dwi Putra, itu pasti cintanya Tuhan sama ke siapapun, itu nggak beda-beda. Nah tapi ketika Andreas Mario misal lebih mencintai Tuhan dibandingkan Christian Dwi Putra mencintai Tuhan, pasti level hubungannya akan beda. Paham ya teman-teman ya? Nah jadi makanya di sini begitu, mendekat kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dalam arti kita itu selalu ambil bagian dalam kedekatan kita sama Tuhan. Ya. Kenapa ada orang yang bisa nggak dekat sama Tuhan? Ya karena dia nggak mendekat kepada Tuhan. Ya intinya gitu. Ya. Tapi apakah Tuhan nggak mau mendekat kepada dia? Enggak juga. Ya pasti Tuhan mau mendekat ke semua kita, kayak dia nebus kita di kayu salib, kok pasti dia nyari kita lah, gitu ya. Nah jadi teman-teman, kenapa kita bisa nggak intim sama Tuhan? Karena mungkin kita nggak berusaha buat mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kita berusaha mendekat kepada Tuhan setiap hari, setiap detik di hidup kita, saya pikir kayak nggak mungkin ya kita nggak intim sama Tuhan ya. Kayak agak nggak mungkin gitu ya. Nah, ketika kita benar-benar fokus nyari Tuhan, kita fokus ngejar Tuhan, kita fokus dekat kepada Tuhan, pasti level hubungan kita sama Tuhan juga pasti lebih dalam. Ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, makanya dalam kita menjaga keintiman sama Tuhan, saya akan bagiin beberapa poin. Satu, yang paling penting, keintiman selalu lebih penting
dari pelayanan. Ya, saya udah bosen gitu, saya udah bosen banget dengar orang yang lebih pentingin pelayanan dibandingkan keintiman. Ya, saya pun pernah kayak begitu ya, saya nggak bisa hakimin juga karena saya pun pernah jadi orang kayak begini. Ada kalanya doa itu jadi sebuah yang formalitas ya. Ada namanya doa pelayan. Kalau teman-teman aktif di gereja ada namanya doa pelayan tuh ya. Semoga teman-teman gerejanya benar-benar doa ya. Tapi saya pernah beberapa kali lihat doa pelayan itu ya cuma sekedar doa formalitas, yang penting udah doa ya udah gitu. Nah, itu nggak menunjukkan orang-orang yang mentingin doa. Ya saya tahu lah ada beberapa pendeta yang nggak terlalu pentingin doa gitu. Nah, ini bahaya teman-teman ya. Akhirnya pelayanan kalau nggak disertai dengan keintiman itu malah nanti ujung-ujungnya pasti bukan pelayanan ya, pelayanan sih ya, tapi melayani Tuhan nggak. Nah gitu ya, melayani Tuhan nggak. Percayalah, pelayanan sehebat apapun, pelayanan sebesar apapun ya, serajin apapun, kalau hati kita tapi nggak intim sama Tuhan, kayak kita nggak kejar keintiman, kita cuma kerjain pekerjaan saja, itu bukan hal yang Tuhan mau. Tuhan nggak pernah mau kita rajin pelayanan tapi nggak bangun keintiman sama Tuhan ya. Itu bahaya banget. Yang kedua, nah ini, bosan ketika berdoa menunjukkan kita tidak sedang menikmati keintiman dengan Tuhan. Teman-teman pernah nggak sih kayak gini gitu ya, bosan ketika doa? Ya saya pernah ya, saya pernah. Jadi seakan-akan gitu ya, seakan-akan doa tuh kayak kita cuma ngomong sama ruangan kosong aja, kayak ngomong sendiri di ruangan kosong, nggak jelas gitu. Akhirnya kita merasa doa sama nggak doa kayak sama aja gitu ya. Kalau teman-teman pernah kayak gitu, justru di saat itulah itu sebenarnya kita harus benar-benar berdoa gitu ya. Kita harus benar-benar berdoa justru saat itu. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak ngalamin di mana ketemu orang, ngobrol sama orang itu bisa sampai berjam-jam, ya, sampai lupa waktu. Saya pernah sekali itu saya telepon orang sampai jam 4 pagi dari jam 9 malam sampai 4 pagi. Itu rekor saya tuh. Berapa lama tuh berarti? 7 jam ya, 7 jam. Nggak lihat jam sama sekali, udah ngomong aja di telepon gitu. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi, 7 jam gitu ya. Kenapa? Karena ya kita nikmatin obrolannya dan lupa waktu ya. Atau teman-teman pernah mungkin ketemu orang di kafe, ketemu di warung kopi segala macam, di restoran, ketemu orang ya saking asiknya ngobrol, tiba-tiba udah jam segini, tiba-tiba udah jam segini. 3 jam tuh jadi kerasa sebentar banget. Nah, itu kan kenapa kita bisa lupa waktu ya, itu karena kita nikmatin komunikasinya. Nah, mungkin kalau doa 5 menit itu terasa lama, padahal kita bisa ketemu orang 3 jam terasa sebentar, ya mungkin karena kita nggak nikmatin keintiman sama Tuhan. Ya, ini jadi tamparan buat saya gitu ya. Ini jadi tamparan buat saya. Saya tuh kalau bisa nggak sih saya 3 jam doa sama Tuhan tuh nggak bosen ya. Padahal saya pernah ngobrol sama orang 7 jam dan itu lupa waktu. Masih doa sama Tuhan kadang-kadang 1 jam itu kayak udah, itu kayak udah lama banget dah gitu ya. Jangan-jangan Tuhan gak sepenting itu di hidup kita kalau kita kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar renungin lagi di situ ya. Lalu, nah ini ya, ketika kita sedang malas berdoa, justru itulah tanda kita harus berdoa. Banyak orang kalau malas berdoa ya udah diturutin malesnya ya. Jangan sampai kita kayak gitu. Itu justru alarm ketika kita males, itu saatnya kita jadi rajin ya. Sekali lagi ya, di saat kita males, itulah saatnya kita jadi rajin. Nah, jangan sampai kayak saya waktu itu ya, karena saya stres, saya merasa malas berdoa, saya turutin kemalasannya itu saya turutin, dan akhirnya malah jadi tambah parah ya kondisi saya. 3 bulan tuh saya kayak orang gila gitu. Nah,
Keempat, bukti bahwa kita benar-benar percaya kuasa doa adalah dengan berdoa. Ya. Bukti kalau kita benar-benar percaya kuasa doa adalah dengan berdoa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau teman-teman nggak berdoa, jangan-jangan teman-teman nggak percaya sama kuasa doa. Ya, kalau teman-teman berani ngaku, teman-teman percaya sama kuasa doa, ya kita harusnya berdoa. Contoh, teman-teman hidup di dunia apa namanya? Dunia fantasi gitu ya, di dunia fantasi, di mana kalau kita tampar pipi kita 3 kali sehari, kita akan dapat uang 100 juta. Ya, misalnya begitu, misalnya. Ya, di dunia fantasi ini kalau kita tabok pipi kita 3 kali sehari, rajin, kita akan dapat 100 juta setiap hari. Saya yakin teman-teman semua pasti akan rajin tabok pipinya sendiri gitu ya, tampar pipinya sendiri itu pasti akan rajin. Kenapa? Ya, karena di situ ya emang benar terjadi ketika kita pak, ya itu beneran 100 juta dapat gitu. Kenapa? Kita percaya sama kuasa tamparan pipi gitu ya. Nah, sama kalau kita benar-benar percaya kuasa doa, ya kita pasti akan berdoa, kita akan benar-benar lakuin. Nah, justru jangan-jangan kalau kita malas berdoa, kita kayak doa atau enggak juga sama aja lah gitu ya. Itu sebenarnya kan bukti kalau kita nggak percaya sama kuasa doa. Nah, pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Nah, saya pernah. Kalau teman-teman pernah kayak ya doa sama nggak doa sama aja lah. Ya lakuin yang terbaik aja. Gitu. Ya sebenarnya ada benernya juga lakuin yang terbaik karena ada juga yang kaum ekstrim yang nggak mau lakuin sesuatu hanya mengandalkan doa dalam tanda petik gitu ya. Oh yang penting doa, nggak usah lakuin apa-apa nanti Tuhan yang tolong. Nggak juga sih, saya nggak terlalu percaya hal itu. Cuma uh, berdoalah teman-teman ya, berdoalah itu penting. Prioritasin doa. Uh, saya beberapa kali jatuh karena saya nggak prioritasin doa. Ya, saya ngaku-ngaku pengikut Kristus, ya ngaku-ngaku percaya, oh Tuhan bisa membuat semua mukjizat. Nah, tapi saya nggak terlalu berdoa sama hal itu. Ya itu parah ya, itu parah. Dan saya harap teman-teman nggak ada yang separah itu juga. Ya, jadi satu, kalau teman-teman mau jadi pengikut Kristus yang tidak bisa dihentikan, ya bangunlah keintiman dengan Tuhan. Jam doa, baca Alkitab, itu 2 hal paling basic gitu ya, 2 hal paling basic. Ya, saya pas pertama kali lahir baru saya diajarin 2 hal itu yang paling harus saya prioritasin. Doa dan baca Alkitab. Teman-teman jam doanya gimana? Teman-teman udah baca Alkitab belum setiap hari? Nah itu tolong direnungin sendiri ya itu teman-teman ya. Saya selalu dorong teman-teman, ayo baca Alkitab lah, itu paling satu pasal ya sehari itu udah bagus gitu. Ya, kalau bisa lebih ya berlebih, kalau enggak juga sama ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting hatinya benar-benar ke arah mau kejar Tuhan lebih lagi, kenal firman lebih lagi. Yang pertama, yang kedua disiplin. Nah, disiplin doa, disiplin baca Alkitab, nah itu tidak termasuk ya teman-teman ya. Tapi disiplin nggak cuma ngomongin tentang doa dan baca Alkitab doang, saya yakin, karena yang namanya holy life selalu dimulai dari holy habits. Teman-teman yang mungkin nggak paham bahasa Inggris nih saya jelasin. Ya, holy life itu hidup yang kudus ya. Hidup yang kudus selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kudus yang kecil mungkin ya. Kan kebiasaan-kebiasaan sepele ya, tapi itu kudus, itu akan nantinya terakumulasi gitu. Terakumulasi itu apa sih? Kebiasaan-kebiasaan kecil yang bagus nanti akan terkumpul di hidup kita, akhirnya itu jadi hidup yang bagus gitu ya, hidup yang kudus. Nah, jadi kalau kita mau, wah aku pengen jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, aku pengen jadi orang yang hidupnya kudus. Nah, mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil sampai ke kebiasaan-kebiasaan besar ya, emang kudus juga ya. Kebiasaan itu penting. Kebiasaan selalu dimulai dari disiplin ya. Kita mungkin nggak punya kebiasaan, kita nggak punya kebiasaan untuk apa ya ngomongnya ya, contohnya
kita mungkin nggak punya kebiasaan untuk olahraga misalnya, ya bolehlah disiplin untuk olahraga sampai itu jadi kebiasaan dan kita nggak perlu usaha buat disiplin lagi. Nah, paham ya teman-teman ya? Nah, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik Paideo, bahasa Yunani-nya, kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi kata mendidik di sini sebenarnya bukan mendidik dalam arti kayak guru ngajar di kelas gitu ya, bukan kayak gitu. Itu ya bukan mengajar sebenarnya, tapi mendidik itu lebih ke disiplin, ya disiplin. Ya, jadi kata mana sih ini? Kata iya di sini merujuk ke sini nih. Ya, jadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Iya, nah iya di sini kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah itu akan mendisiplinkan kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana. Nah, ada 3 kata di sini ya teman-teman ya, bijaksana, adil, dan beribadah. Nah, ini sebenarnya bukan sembarangan ya. Yang bijaksana ini ngomongin tentang kita hidup yang benar secara pribadi, bijaksana ya. Kita hidup yang benar secara pribadi. Kata adil itu ngajarin kita buat adil tuh hubungannya ke sesama ya. Jadi yang ini hidup baik untuk diri sendiri, yang ini hidup baik untuk sesama, adil ya. Dan beribadah berarti kita hidup baik untuk Tuhan ya. Paham ya teman-teman? Jadi bijaksana ini hidup baik untuk diri sendiri, adil hidup baik untuk sesama ya, dan beribadah hidup baik untuk Tuhan, urusannya sama Tuhan gitu. Diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Jadi kasih karunia itu akan mendidik kita supaya kita hidup benar untuk diri kita sendiri ya, punya disiplin yang baik, jaga diri sendiri. Terus kita juga dididik oleh kasih karunia buat hidup adil, jadi berkat, ya jadi berkat lah intinya gitu ya. Dan beribadah ya, hubungan kita sama Tuhan ya akan terdisiplin ketika kita ngerti kasih karunia Allah. Nah, jadi kasih karunia Allah itu ternyata mendisiplinkan kita ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang yang disiplin, pertama kita harus disiplin hidup dalam doa dan firman. Yang paling penting, ya paling basic tadi udah dibahas ya tadi ya. Disiplin hidup dalam doa dan firman. Bangun jam doa. Ini saya juga masih PR tuh, saya doa pagi gitu ya. Itu doa pagi itu hal paling sulit yang pernah harus saya lakukan gitu, dimana ketika bangun tidur tuh sulit sekali gitu ya buat fokus sama Tuhan. Ya, ada orang yang katanya minum kopi. Teman-teman tahu ya, itu sampai dia memuji kopi gitu ya. Dia bilang, wah kopi itu minuman emang dari Tuhan gitu ya. Baru bangun tidur masih ngantuk minum kopi, waduh baca Alkitab seger langsung. Ya ada orang yang kayak begitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya pun juga pengen ikutin sih kalau bisa. Ya, jadi disiplin hidup dalam doa dan firman ya. Tadi udah dibahas. Kedua, disiplin mengembangkan diri secara rohani maupun tidak rohani. Akhirnya ujung-ujungnya semua rohani sih ya, karena semua skill yang kita punya bisa kita pakai buat Tuhan. Saya belajar disiplin mengembangkan diri itu salah satunya yang paling berkesan di hidup saya. Dulu saya nggak bisa ngomong sama orang baru. Kalau saya nggak kenal orang, wah itu saya nggak bisa ngomong duluan. Saya harus diajak ngomong sama orang itu. Kalau orang itu nggak ngajak ngomong saya, ya udah diem-dieman deh ya gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saya belajar. Waktu itu saya diajak sama pendeta saya pada waktu itu, pendeta di gereja lama saya, ke satu gereja yang terkenal, ya saya nggak usah sebut namanya. Nah di situ makan sama petinggi-petinggi gereja di situ, dan waktu itu saya diem doang ya.
sepanjang makan tuh saya diem doang. Kalau dia mah dia orangnya supel banget lah. Dia ngobrol tuh enak lah dia sama semua orang, dan semua kan juga respect dia gitu. Nah, jadi uh, dia kayak orang yang supel, bisa membangun orang. Saya cuma bocah yang diem-diem nggak jelas gitu ya, ketakutan mau ngomong, bersuara tuh kayak hal menakutkan banget lah gitu. Waktu itu dia cuma kayak megang pundak saya, terus dia kayak, kamu kenapa sih gitu. Nah, akhirnya itu yang bikin saya merenung pulangnya. Pas pulang ke Jakarta, itu gerejanya di luar Jakarta. Pas pulang ke Jakarta, saya merenung kayak, gimana caranya ya saya bisa berkatin orang kalau saya nggak bisa ngomong sama orang baru. Nah, akhirnya waktu itu saya uh, komit ke diri saya harus belajar gitu ya. Setiap ada orang baru yang saya temuin, saya harus bisa ngomong, ngajak ngobrol lah gitu, ngajak kenalan, ngajak ngobrol. Kalau bisa udah ketawa bareng di hari pertama kenal gitu. Teman-teman tahu gak sih, ketawa bareng itu berarti udah menunjukkan kita tuh udah apa, ada di level keintiman yang lebih lanjut ya. Kita nggak mungkin, ya mungkin bisa juga sih ketawa sama yang nggak dikenal gitu, tapi ya paham ya teman-teman, vibe-nya tuh beda lah kalau kita udah bisa ketawa bareng gitu. Bukan ketawa yang cuma kayak oh hahaha, itu kan ketawa-ketawa dibuat-buat ya, tapi kalau kita udah ngakak bareng, nah itu udah level lebih lanjut lah. Nah, jadi oke, saya belajar, oke saya harus bangun komunikasi sama orang baru ya. Dan akhirnya karena itu tahun 2017 saya belajar itu terus. Setiap ada dulu di Komsel saya, setiap ada orang baru saya pasti jadi orang pertama yang ngajakin mereka ngobrol, dan akhirnya itu latihan buat saya sampai hari ini ya. Nah, teman-teman semua di sini kan pasti pernah ngobrol sama saya seharusnya ya. Mungkin ada yang belum pernah, tapi kebanyakan udah pernah. Ya saya udah nggak masalah kan masih ngobrol sama kalian kan. Itu karena udah dibangun sejak tahun 2017 tuh ya. Saya latihan, itu salah satu skill pengembangan diri yang pernah saya saya kembangin gitu. Itu butuh disiplin. Nah, akhirnya itu bisa dipakai kok buat jadi berkat. Nah, teman-teman nggak harus soal komunikasi ke orang baru. Teman-teman punya skill apa, yang penting selalu punya mindset, skill ini bisa aku pakai buat apa supaya bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya bisa berkatin orang-orang sekitar aku. Nah, itu disiplinnya hal itu aja ya. Terus disiplin pikiran ya. Disiplin pikiran juga penting. Kayak kita punya pikiran-pikiran yang negatif ya, kayak pikiran-pikiran yang mestinya positif tapi kita malah kayak mengeluh terus ya. Di pikiran tuh nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif gitu, cuma kayak aduh kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kok aku begini, aku begitu. Saya lumayan sering kayak begitu dulu ya. Sekarang juga kadang-kadang kalau masih begitu, saya benar-benar kayak oke, nggak boleh kayak gitu lagi, oke nggak boleh kayak gitu lagi ya. Untungnya saya juga punya mentor. Sekarang saya punya mentor yang lumayan galak untungnya. Kemarin saya pernah sekali begitu dan saya ditelepon, dia waktu itu lagi di Nepal. Bayang gak sih, malam-malam saya ditelepon dari Nepal. Teman-teman Nepal gak sih, negara di mana tuh ya, geografi saya jelek. Asia Asia Selatan atau Asia Timur mungkin ya sekitar situlah, mungkin Asia lah pokoknya, yang ada pegunungan Himalaya, Asia Selatan ya. Dia telepon saya malam-malam ya, tanpa saya minta. Biasa saya minta dia telepon, dia telepon saya dimarahin 1,5 jam gitu, diteriakin gitu. Diteriakin 1,5 jam karena saya punya pikiran yang nggak baik gitu. Ya saya bersyukur, tapi saya punya pribadi dia ya yang bisa marahin saya tentang pikiran negatif saya gitu. Karena pikiran negatif ini kalau terus dibiarin, hidup kita akan kacau. Ya, teman-teman kalau punya pikiran negatif sekecil apapun itu negatifnya, ya itu hati-hati. Ya hati-hati. Kita harus beneran langsung stopin. Kalau kita udah dibilangin orang, itu paling enak tuh ya. Jangan sakit hati kalau ada orang negur kita punya pikiran negatif ya. Itu justru itu alarm kalau kita akan makin terpuruk kalau kita nggak ngingetin orang lain. Kayak saya waktu itu 1,5 jam diomelin, saya diteriakin dari Nepal gitu. Pertama kali tuh di seumur hidup saya diteriakin dari luar negeri gitu ya. Lebih dari 1 jam lagi. Nah, tapi saya bersyukur gitu ya.
saya nggak pahit sama sekali waktu itu. Bener kan, saya nggak pahit sama sekali, walaupun 1,5 jam saya diteriakin, karena ya efeknya ada kok sampai hari ini positifnya gitu. Jadi disiplin pikiran ya. Trauma ya, saya juga dulu pernah trauma kan, tahun 2023 yang tadi saya cerita, saya jatuh segala macam, itu trauma saya dalam banget. Saya butuh benar-benar lawan itu ya. Setiap kali pikiran itu muncul, kayak Tuhan, aku harus singkirin pikiran ini gitu. Benar-benar saya doa kayak gitu ya. Disiplin pikiran. Keempat, disiplin kesehatan. Nah, ini pernah kita bahas ya di beberapa bulan lalu, mungkin saya lupa bulan apa. Tapi kesehatan itu penting ya. Jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus kalau kita nggak jaga kesehatan kita. Nah, sekali lagi ya, jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus kalau kita nggak jaga kesehatan kita ya. Kenapa kesehatan penting? Kalau kita mau jadi orang yang nggak bisa dihentikan, jadi unstoppable, karena banyak orang yang hidupnya jadi nggak efektif karena sakit ya. Bayangin teman-teman, kalau kanker atau tumor ya, itu harus dirawat di rumah sakit, dan teman-teman susah ya. Bisa jadi berkat kayak tetap bisa sih, cuma kan susah kan dibandingkan sehat total gitu. Jangan sampai hidup kita kacau karena hidup kita nggak sehat. Kecuali teman-teman udah jaga kesehatan tapi masih sakitnya, itu beda cerita ya teman-teman ya. Tapi kalau sakitnya karena kita nggak jaga kesehatan, nah itu salah kita, 100% salah kita gitu ya. Rokok, narkoba, dan lain-lain itu nggak usah jadi perdebatan boleh atau enggak ya. Cuma selama teman-teman masih punya otak, seharusnya teman-teman tahu yang namanya rokok dan narkoba itu merusak kesehatan ya. Boleh nggak kita melarang atau nggak, bodo amat gitu ya, itu merusak kesehatan. Nggak ada dokter manapun yang akan nyuruh kita banyak-banyak rokok dan banyak-banyak narkoba ya. Saya belum pernah ketemu dokter kayak gitu setidaknya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi itu boleh atau enggak. Ketika itu meracuni kita, nggak usah dipakai ya. Jaga kesehatan penting. Jaga kesehatan penting. Kalau kita ngaku pengikut Kristus, jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita karena kegemukan, obesitas, akhirnya tekanan darahnya kacau, jantungnya kacau, ginjalnya kacau, diabetes lah, apa segala macam. Diabetes saja kan juga ribet kan, walaupun bisa diobatin sama suntikan insulin ya. Masih teman-teman mau sih dipakai Tuhan sambil suntik insulin gitu? Ya kalau teman-teman mau silahkan aja, saya sih nggak mau ya. Tapi intinya itu, disiplin kesehatan itu penting ya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman punya sakit setelah jaga kesehatan, itu beda cerita ya, beda cerita. Mungkin genetik ya, itu kita nggak bisa ngatur. Nah, tapi kalau kita sakit karena gaya hidup yang nggak benar, nah itu salah kita. Jadi disiplin, sama disiplin hidup dalam doa dan firman itu paling penting, basic sebagai pengikut Kristus. Disiplin kembangin diri supaya bisa jadi berkat. Skill apapun yang kita punya, kembangin itu buat Tuhan. Kedua, pikiran kita ya, jangan sampai kita ada pikiran negatif. Ketika ada pikiran negatif, disiplinin sampai bisa hilang. Terus keempat, ya disiplin kesehatan ya, jangan sampai kita sakit dan akhirnya susah buat jadi berkat. Ketiga, tidak membandingkan diri ya. 1, jaga keintiman sama Tuhan. 2, disiplin. 3, membandingkan diri. Nah, ini penyakit saya juga nih ya, yang saya butuh bertahun-tahun buat saya akhirnya bisa lepas dari ini. Yohanes 21 ayat 21-22. Ya, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Lucu ya, Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Kebayang gak sih kalau kita lagi banding-bandingin diri, terus Tuhan Yesus ngomong ke kita, it's not your business gitu ya. Itu bukan urusanmu. Ya, lu ngapain kepo-kepo? Nah, mungkin kayak gitu bahasa gaul ya. Ngapain kepo-kepo? Itu bukan urusan lu gitu. Nah, kebayang gak Tuhan ngomong kayak gitu ketika kita mau membandingkan diri? Kok dia hidupnya lebih enak ya? Kok dia kayak lebih terberkati ya? Kok kayaknya Tuhan lebih sayang dia ya? Nah, itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Boleh gak sih kita jadi banding-bandingin diri? Boleh, tapi bukan
karena iri, ya, bukan karena iri atau karena dengki, apa sih ngomongnya, karena perasaan-perasaan negatif. Kita boleh membandingkan diri ke orang lain kalau kayak gini misalnya, kok tuh orang bisa ngelakuin hal ini lebih baik ya, wah aku harus belajar tuh bisa lakuin itu sebaik dia tuh. Nah itu boleh tuh teman-teman bandingin diri dalam rangka mau mengembangkan diri, nah itu boleh. Atau kalau pakar-pakar leadership bilang kita harus bandingin diri kita sama diri kita yang di waktu sebelumnya. Oh tahun lalu aku begini, oh tahun ini harus lebih baik. Nah itu boleh kita banding-bandingin diri. Tapi kalau banding-bandingin diri karena oh kok dia lebih enak ya hidupnya ya, kok dia begitu sih, aku nggak bisa dapat yang dia mau sih, kok aku nggak bisa dapat yang aku mau tapi dia bisa dapat yang dia mau sih. Nah itu hati-hati kalau kita banding-bandingin diri kita kayak gitu. Ada satu hamba Tuhan yang ngomong kayak gini, ya, ketika saya menyadari Tuhan memanggil saya jadi apa, saya memutuskan, ya, bahwa dengan kasih karunia-Nya saya akan menjadi guru Alkitab terbaik sebisa saya, tanpa harus membandingkan diri saya kepada guru lain. Ya, jadi dia mau jadi the best teacher that I could be, ya, guru terbaik sebisa saya, versinya saya, ya, tanpa membandingkan diri saya kepada orang lain. Nah ini kunci ya teman-teman. Jadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain, kecuali tadi ya, kok misalnya dia bisa jelasin hal simple dengan lebih enak ya, kok orang bisa lebih ngerti ya kalau dia ngomong, tapi kok orang kayak susah ngerti kalau aku ngomong. Nah belajarlah di situ, tapi jangan kayak ih kok kalau orang lain kok dengerin dia lebih ngerti sih, aku kok ngomong dia nggak ngerti sih. Nah itu kan udah feel-nya udah negatif gitu ya. Nah, paham ya teman-teman harusnya. Nah jadi ketiga, kalau kita nggak mau bisa di stop, ya, unstoppable, kita harus tidak membandingkan diri. Ya, hanya orang yang tidak tahu identitasnya dalam Tuhan yang akan merasa insecure. Ya, kalau kita tahu identitas kita dalam Tuhan, kita nggak akan insecure. Oh, orang kok bisa lebih diberkati segala macam. Nah, itu kan orang-orang insecure yang kayak gitu ya. Nah, saya baru bisa stop banding-bandingin diri ketika saya juga mulai belajar tentang identitas saya dalam Tuhan. Jadi saya harap teman-teman juga mulai cari gitu ya, identitas kita dalam Tuhan itu apa sih? Yaitu keunikan masing-masing, ya. Nggak ada satu khotbah pun yang mungkin akan menjawab ini. Paling cuma menjawabnya kayak caranya aja, gimana cara mencarinya. Ya, teman-teman harus cari sendiri. Ya. Kalau teman-teman mau dibantu ya ngobrol lah sama kita gitu ya, walaupun kita juga mungkin nggak bisa kasih jawaban yang to the point, tapi itu proses ya kita setidaknya bisa temenin lah. Lebih enak kan kalau temuin hal ini ada yang temenin gitu. Lalu membandingkan diri dengan Yesus. Nah kalau kita membandingkan diri dengan orang lain kan kesannya kayak mungkin kita akan iri segala macam. Nah tapi kalau kita bandingin diri kita dengan Tuhan Yesus, ya ini paling apa ya, paling perlu sebagai murid Kristus. Ya, Tuhan Yesus kok ngadepin orang bisa sabar ya, kok aku nggak bisa sabar ya. Aku harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah bandingkan diri dengan Tuhan Yesus. Hal apa di hidup kita yang belum serupa dengan Kristus? Nah itu kita harus coba di situ. Jadi ketika kita mau jadi unstoppable, tadi pertama intim sama Tuhan, kedua disiplin, tiga tidak membandingkan diri, yang keempat mau dididik dan menerima kritik. Saya pernah saya pernah ngobrol sama satu orang, saya nggak kenal sebelumnya. Dia orang hidup di desa. Nah dia punya pendetanya cewek, kalau nggak salah umur 40. Saya lupa lah umur berapa, 40 mungkin, 30 mungkin ya.
umur 30, pendeta cewek umur 30, lalu dia pacaran dengan jemaatnya yang cowok umurnya 20-an. Beda umurnya kayak lumayan jauh ya. Saya lupa umur berapa ya. Nggak ingat saya, tapi 10 tahun ada kayaknya. Nah, jadi pendeta cewek lebih tua 10 tahun dengan jemaatnya yang cowok lebih muda 10 tahun. Ya, mereka pacaran dan akhirnya putus. Putus dan cowok ini masih ada di gereja situ. Ya. Dan akhirnya setelah putus, si cowoknya ini pacaran dengan cewek lain yang jemaat gereja itu juga. Jadi bayangin teman-teman, jadi ini satu pendeta cewek ya punya jemaat cowok lebih muda, pacaran terus mereka putus, dan ternyata si pendeta cewek ini punya jemaat cewek juga yang akhirnya pacaran sama mantannya ini. Nah, ketika mereka udah pacaran, nah pendeta ceweknya nggak terima. Pendeta ceweknya ngomongnya lumayan kasar waktu itu ya. Nah, kayak, oh kamu pasti akan masuk neraka karena kamu pacaran sama dia. Udah nggak masuk akal lah itu perkataan-perkataannya gitu ya. Nah waktu itu yang cerita ke saya ini jemaatnya juga, dia bilang wah di gereja saya jadi bingung kak, ini pendetanya ngomong begini ke jemaat, kedua jemaat lagi ya, kan jemaat kan nggak salah ya gitu. Terus dia nanya pendapat saya harus apa ya, saya bilang ya gimana ya bilangin lah gitu. Kan itu kan jelas salah dong, bukan hal yang abu-abu gitu, itu kan jelas salah gitu. Akhirnya dia bilang ke saya kayak gini, ya susah dong kak, saya bilangin dia kan gembala sidang, masa saya bilangin gembala sidang. Nah terus saya bilang ya emang nggak ada jemaat lain yang mungkin umurnya seumuran gitu yang bisa bantu, apa majelis lah, apa penatua segala macam. Yang ada sih, udah bilang juga tapi nggak mau didengar. Nah itu hati-hati ya teman-teman, itu karena hal itulah, dengar cerita itu yang bikin saya agak hati-hati sama diri saya. Ya, saya waktu cerita sama Siska dan Ko Christian, saya waktu cerita kalau nggak salah setelah kejadian itu saya cerita ke mereka kayak, saya kayaknya kalau jadi pemimpin sendirian, mungkin saya akan tipe-tipe yang susah dibilangin juga. Jadi makanya kita di KSY, kita pemimpin itu nggak ada satu orang. Nah, kita selalu punya prinsip pemimpin harus minimal berdua. Nggak boleh sendirian. Kenapa? Karena kalau sendirian, ngaco, kayak gitu susah dibilangin sama bawah-bawahnya. Tapi kalau ketika kita misalnya sekarang di pastoral kayak sih ada 3 orang, 1 orang ngaco, ya nggak masalah. Ya, kita beberapa kali ya nggak buka sedikit lah ya. Kita pastoral itu sebenarnya pernah 2 kali ada 4 orang gitu ya. Walaupun akhirnya jadi bertiga lagi nih sekarang nih. 2 kali. Jadi ada pernah berempat, terus 1 masalah, akhirnya tinggal bertiga. Nah terus nambah lagi 1 orang jadi berempat lagi, akhirnya sekarang bertiga lagi gitu ya. Itu mereka karena mereka ada hal yang kurang tepat lah gitu ya. Saya nggak bisa sebut supaya nggak jelek-jelekin juga, hal yang kurang tepat dan susah dibilangin. Tapi bayangin sih teman-teman, kalau mereka misalnya sendirian paling tinggi, itu akan susah gitu ya, akan susah dibilangin. Ini aja berempat aja udah susah banget dibilangin waktu itu, apalagi kalau apa sendirian gitu. Makanya saya waktu itu juga saya lihat wah kayaknya saya kalau sendirian bahaya gitu. Saya yakin juga Siska dan Ko Christian juga pasti akan merasa kayak begitu seharusnya ya, nggak tahu ya kalau mereka nggak data ya, tapi seharusnya mereka merasa kayak gitu, bahaya sendirian. Sekarang saya pun sering ya dikritik sama Siska, kritik sama Ko Christian, jangan begini. Kalaupun saya nggak terima, saya biasa belajar ngalah ya, walaupun akhirnya saya harus akuin, walaupun dulu mungkin pas dibilangin saya kayak ya udah ngalah aja deh, dulu mungkin sikap saya kayak gitu. Terus setelah beberapa lama saya kayak
untung aja mereka ngomong kayak gitu ya. Nah, itu jadi menerima kritik, mau dididik ya, nah, itu penting banget teman-teman kalau kita mau jadi orang yang unstoppable gitu, nggak bisa dihentikan. Saya kenal beberapa pendeta yang ngajarin, oh kita tuh nggak boleh anti kritik, tapi dia salah satu orang anti kritik yang pernah saya temuin gitu ya, parah banget, nggak bisa dikritik sama sekali. Nah, jadi menerima kritik itu penting. Gak semua kritik harus kita terima, betul ya, tapi bukan arti kita jadi anti dengan semua kritik ya teman-teman ya. 2 Samuel 12 ayat 13, ketika Daud habis merebut Batsheba dari suaminya ya, dengan cara membunuh suaminya, dia ditegur Nabi Nathan, dan setelah ditegur Nabi Nathan, berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya, tapi intinya adalah ketika setelah ditegur sama Nathan, Daud responnya adalah aku sudah berdosa kepada Tuhan ya. Ditegur Nathan, yang mana mestinya mungkin secara posisi ya Nathan ini nabi ya, itu kan nabi kan masih termasuk di rakyatnya Daud raja, itu kan sebenarnya Daud secara kasar gamblangnya kan Daud posisinya lebih tinggi ya. Dia ditegur sama orang yang bukan ya, apa ngomongnya, orang yang di bawah dia lah posisinya gitu ya. Nah responnya adalah aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini humble banget. Nah tapi bandingin teman-teman ya, ini raja ditegur nabi ya, Raja Daud ditegur nabi, aku sudah berdosa kepada Tuhan responnya. Tapi ada satu raja ketika ditegur nabi ya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diam loh ya, diamlah, apakah engkau mau dibunuh ya. Jadi waktu itu si Raja Amazia dia berbuat salah, terus ada nabi yang tegur dia ya, si Amazia malah ngomong kayak gitu, diam lu, gak usah banyak bawel lu, nah gituin mungkin sama dia ya. Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Dan akhirnya emang Amazia dihukum Tuhan ya. Jadi Raja Daud dan Raja Amazia, dua-duanya raja, dua-duanya juga ditegur nabi, tapi responnya beda. Satu rendah hati, ngaku dosa, iya aku telah berdosa kepada Tuhan. Satu lagi malah kayak diam lu. Nah, yang mana kita teman-teman kalau kita ditegur orang? Sekali lagi, gak semua hal harus kita dengar, betul ya. Tapi semua kritik itu bisa jadi seperti permain karet ya teman-teman ya. Maksudnya apa sih permain karet itu apa maksudnya? Permain karet itu gini, kalau kita makan permen karet, yang kita telan tuh yang pentingnya aja, sisanya akan kita buang. Paham ya teman-teman ya? Ya kita kunyah ya, dikunyah lama, sari-sarinya kita telan ya. Terus kalau udah selesai ya udah, sisanya itu kita akan buang. Nah kritik bisa kayak gitu ya, ketika kita dengar kritik, ambil yang pentingnya aja, yang nggak pentingnya buang. Mungkin kritiknya juga kadang-kadang pedes ya, ada mungkin penuh penghakiman mungkin ya, mungkin juga ya nggak menutup kemungkinan kita akan dapat kritik-kritik yang menghakimi dari orang-orang yang mungkin belum dewasa atau mungkin orang-orang yang memang kurang baik. Nah tapi ya kita tetap bisa ambil satu hal penting mungkin dari kritik yang mungkin kesana nggak benar itu ya. At least kita bisa lihat lewat kritik-kritik yang nggak benar, aku tuh masih rendah hati nggak sih ya, aku tuh masih bisa dikritik orang nggak sih ya, respon aku dalam menerima kritik itu kayak apa sih, aku udah dewasa belum sih. Nah itu bisa jadi, setidaknya kita bisa belajar itu gitu ya teman-teman, paham ya teman-teman. Nah jadi penting banget lah gitu untuk kita punya prinsip permen karet ini. Saya ingat banget tuh waktu itu tahun lalu saya diundang khotbah ngomongin Kristen progresif di satu gereja. Saya bukan orang yang
kuat di pengajaran dalam-dalam gitu ya. Dan ini lucunya juga, ini kan saya diundangnya di anak muda gitu ya. Anak muda ngomongin materi seberat itu ngantuk semua pasti. Dan benar emang ngantuk semua gitu ya. Ya. Tapi ya memang ada yang dengerin, tapi udah kayak kelas super berat lah gitu. Nah, tapi yang saya lucu adalah waktu itu ternyata gereja yang ini baru ada pembina youth, ya pembina youth yang baru gitu. Dan bukan mereka, sorry, pembina ini apologet ya, orangnya apologet. Teman-teman tahu apologet tuh yang benar-benar ilmu mempertahankan kekristenan ya. Jadi Yesus kan bukan Tuhan. Nah, itu harus tahu tuh jawabannya apa tuh ya. Nggak pernah tuh ada di Alkitab Yesus bilang dirinya Tuhan. Nah, itu juga harus tahu jawabannya apa ya. Itu apologet ya. Emang Alkitab beneran dari Tuhan, bukan tulisan manusia doang. Nah, itu juga harus tahu jawabannya apa. Nah, itu apologet tuh kerjanya begitu. Nah, ini pembina youth apologet. Nah, pembina youth apologet. Nah, terus waktu itu pas saya bawa tuh pembina youth-nya apologet, saya ngomong ke gembalanya, ini pembina youth apologet ngapain undang saya ya? Kenapa nggak dia aja yang jelasin? Dia lebih jago jangan-jangan daripada saya. Terus dia cuma senyum. Cuma senyum ke saya gitu ya. Saya bingung gitu. Wah, apa ini maksudnya nih? Nah, akhirnya setelah saya khotbah tentang Kristen progresif, pembina youth-nya yang apologet ini datangin saya gitu ya. Kamu tuh ada salah di sini. Kamu tuh ada salah di sini. 2 hal ini kamu salah. Ya. Terus saya kan bingung kan deh. Waduh, pertama kali nih saya dikritik sampai begitu gitu. Kan maksudnya saya diundang sebagai tamu, kok saya dikritik sampai begitu gitu. Depan gembalanya lagi saya ngomong kayak gitu. Nah, jadi gembalanya juga waktu itu liatin saya senyum-senyum gitu ya. Nah, pas dia senyum-senyum saya baru tahu, oh, pantesan gitu ya. Ya paham lah teman-teman harusnya ya. Kalau nggak paham ya sudahlah, lupakan. Tapi intinya adalah waktu itu dia kritik saya terang-terangan depan muka saya. Ya, saya juga rasanya nggak enak gitu. Nggak enak maksudnya dalam arti kaget gitu kan, kok frontal banget ya. Nah, akhirnya pas pulang saya kenalan sama pembinanya ini, saya dapat nomor HP-nya. Nah, setelah dia dapat nomor HP saya, dia WhatsApp saya. Oh, makin diperinci lagi. Kamu tuh salah di bagian sini, kamu salah di bagian sini, kamu salah di bagian sini, kamu salah di bagian sini. Buset tuh saya pikirnya gila. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama mentor saya, Pastor Ferry gitu ya. Ferry, ini saya dikritik kayak gini nih. Kok Ferry jawabannya bagus. Kok Ferry bilang kayak, masukannya ya mungkin cara penyampaiannya unik, tapi masukannya bagus tuh ya. Mungkin bisa jadi buat kamu ke depannya. Ya. Wah, itu sikap yang luar biasa yang diajarkan Ko Ferry buat saya gitu ya. Jadi semua kritik bisa datang, caranya mungkin aneh-aneh gitu ya teman-teman, tapi kita bisa dapat sesuatu dari itu pasti ya. Lalu orang yang mau belajar adalah orang yang anti kritik ya. Selalu belajarlah, jangan jadi anti kritik. Saya biasain, saya sekarang punya 2 mentor ya, Pastor Ferry dan Ci Vania Christian. Saya hampir nggak pernah saya tuh ngelawan nasihat mereka ya, hampir nggak pernah, atau jangan nggak pernah sama sekali lah gitu. Sejauh yang saya ingat saya nggak pernah ngelawan nasihat mereka, kecuali nasihatnya nggak benar. Tapi sejauh yang saya tahu sih mereka nggak pernah kasih saya nasihat yang nggak benar sih, nasihatnya benar semua. Jadi sejauh ini saya nggak pernah sama sekali saya nggak pernah sama sekali tidak taat sama mereka. Kalau mereka ngomong apa, saya pasti taatin. Ya. Ini penting ya, penting teman-teman. Makanya kenapa kita harus tunduk diri ke mentor kita, harus punya mentor supaya kita belajar tunduk diri. Nah itu, supaya kita belajar nggak boleh anti kritik dan mau dididik ya. Orang yang mau dididik pasti akan dapat sesuatu yang bagus. Jadi teman-teman, kita mau jadi orang yang unstoppable ya, yang nggak bisa dihentikan, satu, intim sama Tuhan,
ya, bangun jam doa, lalu disiplin baca Alkitab, disiplin doa, disiplin kembangin skill buat jadi berkat. Lalu kita nggak boleh banding-bandingin diri, lalu kita harus punya hati yang mau dididik dan tidak anti kritik, ya, belajar menerima kritik walaupun nggak enak, itu belajar menerima kritik. Nah, jadi 4 hal ini yang pernah, karena saya nggak tekenin di 4 hal ini, saya pernah ke stop hidup saya, ya, saya pernah jadi kacau balau karena saya nggak pentingin 4 hal ini. Dan saya harap teman-teman minimal di 4 hal ini bisa belajar hari ini, dan mungkin ada hal-hal lain yang pernah nge-stop teman-teman. Ya, sekali lagi ya, waktu saya bikin ini, saya cari hal apa yang pernah saya stop. Hal apa yang pernah stop saya, Hal apa yang pernah stop saya. Nah, ketika saya tahu ada satu hal yang stop saya, nah kalau saya kalahin hal itu, ya saya nggak akan bisa di stop lagi. Nah, sama kayak teman-teman. Teman-teman harus cari, ya, apa yang pernah stop teman-teman, terus kalahin itu. Nanti teman-teman akan jadi orang yang nggak bisa di stop sama apapun dalam Tuhan. Amin. Ya, kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini sudah belajar, Tuhan, bagaimana jadi orang yang unstoppable. Kami percaya Tuhan, ketika kami semakin intim dengan Engkau, semakin disiplin dalam Engkau, kami juga tidak membanding-bandingkan diri kami, dan kami mau tunduk, dididik, dan tidak anti kritik. Kami tahu Tuhan, kami akan semakin tumbuh menjadi pengikut Kristus sejati yang lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami benar-benar bisa jadi orang yang selalu memuliakan Engkau. Yang mau belajar Tuhan sesuatu hari ini, kami merenungkan lagi. Mungkin ada hal-hal lain yang pernah stop kami. Kami harus belajar Tuhan, supaya kami benar-benar bisa kalahin hal itu, dan akhirnya kami benar-benar gak bisa dihentikan oleh apapun. Dan kami semakin maju di dalam Engkau. Percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.